Adapun perkataan Imam Asyirazi yang mengatakan setiap hewan mati ya, itu adalah najis ya. Jadi setiap hewan akan menjadi najis kalau dia mati ya. Kecuali ya, kata Imam Nawawi, kecuali hewan-hewan yang dia mati tapi tidak najis, itu dia tetap suci ya. Ada beberapa hewan yang dia kalau mati dia tidak najis dengan kematiannya, tapi dia tetap suci. Ini ada 5 jenis ya. Ini dikatakan oleh pengarang kitab Al-Hawi ya. Yang pertama adalah ikan ya. Jadi ikan ini sebagaimana sabda Nabi SAW ya, ikan itu bangkainya pun halal. Maksudnya sekalipun dia sudah mati, dia tetap halal untuk dimakan ya. Jadi hewan ikan yang mati itu bukan najis, bukan bangkai, tapi dia suci dan boleh dimakan, halal untuk dimakan. Kemudian belalang ya. Hewan belalang ini dia darahnya tidak banyak ya, tidak mengalir. Jadi kalau dia mati dia tetap suci. Itu yang kedua. Yang ketiga janin ya. Janin atau bayi hewan yang ada di dalam rahim induknya, apabila induknya disembelih dengan cara islami dan halal, maka janinnya kalaupun mati di dalam dia suci ya. Suci ya, karena tadi sudah disembelih induknya ya. Kemudian hewan buruan yang apabila anjing buruannya membunuhnya atau panahnya mengenai hewan tersebut ya, dan waktu melepas panah itu mengucapkan basmalah, ini juga tidak menjadi najis, tapi hewan tersebut tetap suci. Itu sudah 4 ya. Kemudian yang kelima adalah anak Adam sendiri, manusia. Manusia ini adalah suci dia. Kalau dia mati suci, cuman dia wajib untuk dimandikan ya. Jadi kata Imam Nawawi ya, kelima hewan lima ya, tapi yang satu nggak dimakan ya. Masa kita mau makan orang, kan enggak ya. Jadi hewan yang 4 seperti ikan, belalang ya, janin atau embrio hewan yang induknya disembelih secara halal ya, dan hewan buruan itu ya dia suci dagingnya dan suci kulitnya, jadi boleh dimakan ya. Sedangkan hewan ikan tadi ya, dia ada 2 jenis ikan ini ya, karena nanti ada ikan yang besar punya kulitnya tidak seperti kulit hewan darat ya, mudah untuk disamak. Tapi kalau kulit ikan rasanya sulit untuk disamak ya. Belalang sendiri tidak punya kulit ya. Jadi kalau ikan ada 2 jenis. Ikan kecil biasanya kulitnya pun tidak seberapa ya. Kalaupun dia besar, ikan besar, dia kulitnya ada, tapi rasanya tidak mudah untuk menyamak kulit ikan ya. Biasanya kulit ikan ini kayak ikan tuna ya. Ikan tuna ini kan ikan besar,
ya, bisa sampai ratusan kilo ya. Tapi kulitnya kan nggak disamak karena kulitnya licin ya. Jadi biasanya suka dibuat kerupuk biasanya ya, ataupun kalau bisa direbus dimakan gitu ya. Kemudian tadi hewan buruan dan janin hewan itu ya, ini hewan darat, artinya dia punya kulit ya. Jadi kulitnya suci karena tadi sudah mati secara suci, tapi untuk membuat kulitnya bisa digunakan sebagai alas biasanya untuk sajadah ya. Orang kadang-kadang sholat di atas kulit kambing yang sudah disamak, kulit sapi yang sudah disamak, ya, bersih dia kelihatannya ya. Nah ini disamak dia ya, jadi dia akan kering ya. Kering dan bisa digunakan untuk dibuat alat sholat ya. Kemudian manusia ya, manusia ini dia tidak najis dengan matinya manusia itu ya. Jadi kulitnya tetap suci ya, tapi tidak ada yang diperbolehkan untuk menggunakan kulit manusia ya, kecuali orang gila kali ya, udah tidak berakal ya. Karena haram ya, kita tidak boleh menyakiti manusia dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati ya. Itulah tentang kulit yang diperoleh dari hewan yang mati tanpa disembelih. Dia akan menjadi najis dan kulit tersebut akan suci dengan cara disamak, kecuali hewan anjing dan babi ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.